Hai warga Semaya, kembali lagi di podcast Radio Semaya. Oke, bersama gue Rahel Dan gue Vino yang yang bakal nemenin kalian di podcast Radio Semaya. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang seru banget nih, Cel. Wah, apaan tuh Kak Vino? Kita bakal ngomongin tentang perjalanan mencari minat bakat. Tentu saja bareng narasumber yang keren banget Wah, gak sih? ada yang tahu nggak nih narasumbernya siapa? Pasti nggak ada yang nggak tahu lah ya, kan terkenal banget. Iya, coba spill dikit apa tuh? Wah, nge-dribble tuh Kak. Oke, ada yang tahu nggak? Langsung saja kita panggil gak sih? Oke, kita panggil aja Kak Giovanno dan Kak Salomo. Halo. Halo. Kak. Halo Kak. Boleh cerita gak nih Kak? Karena penonton pasti penasaran. Kan tim basket SMA Dika nih kayak sering banget nih aktif. Jadi kegiatan kakak belakangan apa aja? Boleh dari Kak Salomo dulu? Mungkin kegiatannya dari gue sendiri ya. Ya. Gue sih latihan dari tim basket ya, tim inti, terus latihan school, sama latihan sendiri, latihan di luar. Buat main-main, buat nambah jam terbang. Kalau dari Kak Gia? Kalau dari gue sendiri sih, gue kebetulan udah main dari lumayan lama ya. Gue udah main dari SMP. Jadi gue dari dulu juga udah suka latihan sendiri di rumah. Sempat ikut klub juga. Dan ngelanjutin lagi di Eskul Basket SMA Dika juga. Oh, berarti udah dari sebelum-sebelumnya udah sering ya? Oke, gimana sih Kak cara mengatur waktu kakak biar bisa kayak untuk waktu latihan tuh ini aja itu gimana tuh Kak? Biar nggak bentrok waktu. Sebenarnya ya pinter-pinter kita aja sih milihnya kayak gimana. Jadi kuncinya tuh pinter cari waktu. Ya. Harus bisa bagi waktu lah. Karena kan nggak mungkin juga kalau misalnya lu jago nih di basket, tapi kayak nilai lu jelek, ya percuma juga gitu. Kan emang kita tujuannya di sini buat sekolah kan. Jadi kayak ya buat ini aja sambilan, bonus lah bonus. Jadi kalau Kak Gio sama Kak Salomo ini tertarik basket tuh kira-kira dari kecil atau emang pas SMP atau SMA gitu? Kalau gue sih udah dari SD ya, tapi kebetulan dulu itu di rumah baru dibangun lapangan fasilitasnya pas gue kelas SMP kelas 1. Nah, dari situ tuh gue mulai suka main basket keterusan sampai SMA sekarang. Kalau Kak Salma sendiri gimana? Kalau gue justru, jadi gue dulu anak futsal. Wah. Ya, Banding setir tuh. Ya, jadi gue dari SD sampai SMP gue futsal sampai ikut klub. Terus SMA kayak boring, udah futsal, udah capek, udah males lah. Akhirnya tertarik lah di SMA ngeliat, kayak keren deh basket gitu. Jadi ikut-ikutan gitu ya kayak? Ya FOMO lah. akhirnya belajar sendiri, latihan sendiri, gitu-gitu. Dan mulai aktif basketnya ya dari kelas 10. Oh, berarti coba-coba ketagihan ya. Iya, betul. Kalau dari apa? Kan udah banyak nih ikut lomba-lomba basket nih. Dan menurut kakak berdua, lomba yang paling berkesan ada gak sih? Kalau ada boleh diceritain gitu. Kalau dari gue dulu ya, Iya. gue itu UBM. Pas waktu itu lomba di UBM pas gue kelas 10. Itu lomba benar-benar seru, tegang banget. Terus sekolah-sekolah yang ikut juga sekolah-sekolah gede kan. Jadi dapatlah seru banget. Kakak Salma sendiri gimana tuh? Nah, kalau gue kan lain sama Geo. Jadi gue pas kelas 10 itu nggak masuk tim inti gue. Jadi yang masuk tim inti itu Geo kelas 10. Nah, menurut gue itu sepanjang gue di tim basket Yadika itu yang paling berkesan itu juara 1 di ini Yadika 1 dari Kepak. Oh. Itu rekor. Soalnya tonton sebelumnya tuh nggak pernah ada yang juara 1 Yadika dari basket. Jadi tim basket tuh sebelumnya ada kutukan. Jadi kita selalu juara 2 karena apa? Kita Yadika 2. Dan akhirnya angkatan yang pas gua kelas 11 ya, angkatan Divisi 1 itu mecahin rekor. Jadi pecah telur 1. Pecah telur juara ya. 1. Oh, gila keren banget guys. Bisa pecah telur setelah sekian lama ya. Iya, betul. Berarti jadi Yadika 1 apa 2 nih Kak? Yadika 2 dong. Jadi 2. Oke, gimana sih kakak cara menemuin di diri kakak tuh bakat dan minat kakak? Kan kita kan mungkin yang baru-baru tuh gimana nih, apa sih bakat dan minat gue, gimana cara kakak kayak nemuin di diri kakak gimana?
sebenarnya sih coba explore aja sih, mungkin kan masih muda kan. Kita juga coba-coba aja explore. Nanti pasti ada suatu bidang yang tiba-tiba serap nih di hati. Kayak ada villa gitu loh di hati. Nanti kita muncul niatan buat main. Nanti jadi hobi. Akhirnya jadi hobi. Oh, kalau menurut gue sih kayak sebenarnya FOMO tuh perlu, FOMO tuh penting. Tapi kita ambil sisi positifnya. Jadi gue sebenarnya gue bisa main basket, gue bisa futsal, terus gue bisa main gitar dan segala macem. Itu gue karena awalnya kayak gue ngeliat, terus gue suka. Nah, gue pengen jadi kayak gitu. Gimana caranya ya gue belajar dengan bener-bener usaha yang keras sampai bener-bener lu bisa mahir lah di bidang itu kayak gitu. Berarti Kak Solomon ini tipe orang yang FOMO-an ya? Terhadap hal positif FOMO. maksudnya. Iya. Terhadap hal positif ya. Ya. Selama kan kita tahu nih Kak Salomo sama Kak Gio tuh aktif banget di basket. Pernah gak sih kayak dapet tekanan pressure dari orang tua kayak kamu kebanyakan basket bla 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 gitu. Kan biasanya anak tuh kayak suka nih sama bidang ini terus jadi kayak ya aktif banget. Tapi orang tua tuh kayak sempat ragu atau nggak setuju gitu. Pernah, pasti ya Nah. pernah. Dulu itu gue sempat di titik eh gue setiap pulang sekolah main basket, Sabtu Minggu juga main basket terus kan. Jadi ya orang tua mana yang nggak khawatir kan, ini anak kalau main basket terus kan, apa nggak capek gitu. Khawatir sakit lah. Hampir. Iya. Pernah. Berarti terus cara ngeyakinin orang tua gimana tuh? Dengan nunjukin hasil. Kalau misalnya Gio bisa gitu di bidang ini, dia juga selama masa dari kesempatannya Gio pengen main terus buat nekunin kan. Juga menang-menang lomba basket itu kan dapat banyak benefit kan, bukan cuma uang tunai, kita dapat beasiswa, kita juga dapat pengalaman lah. Oke, ini kan udah tahu nih, gimana sih tips biar kita tuh keluar dari zona nyaman kita yang tadinya males-malesan, jadi gimana caranya biar kita tuh bisa explore bebas dunia ini? Menurut gue sih coba-coba aja. Terus kalau misalnya udah coba, terus kalau misalnya udah ada dapat kira, kita bakalan keluar dari zona nyamannya itu sendiri gitu loh, kayak tanpa kita sadari kita udah berubah gitu dari yang dulu. Intinya ya coba-coba aja Iya. semua bidang. Semua eskul kalian cobain aja nggak apa-apa. Ya mana tahu dapet satu yang bisa emang benar-benar lu jago di situ. Klop ya gitu ya. Iya. Kan apa nih di basket ini pasti banyak kepala dong. Kayak cara kalian ngebangun chemistry tuh gimana? Soalnya kayak kita lihat tuh wah katalis kompak banget. Cerita tuh. Oke, jadi sebenarnya chemistry ini buat para warga Yadika. Jadi dibalik kekulan seorang Geo, seorang Nathan Wendel, seorang Erlangga, itu sebenarnya kita tuh bisa dibilang tuh bodoh-bodoh. Kayak pokoknya kocak-kocak deh. Pokoknya kalau apa ya? Kalau yang deket tuh pasti tahu gitu. Kelakuannya tuh pasti konyol-konyol. Itu ya itu salah satu cara kita bangun chemistry dengan cara kayak gitu. Terus misal balik ke school, kumpul dulu di rumah Nathan gitu. Jadi kayak kita punya base camp katalis. Wih, Di rumah Nathan. Kita bonding gitu habis main basket, kita makan minum di sana. Nanti akhirnya kebangun chemistry sendiri. Oh, jadi apa harus banyak pertemuan Iya, banyak ngobrol-ngobrol, Ya, spend time harus aja sama tim. spend time ya. Iya. Terus menurut kakak siapa nih di antara kalian semua yang anggota basket, siapa sih yang paling jago? Aduh. Geo lah. Oh Geo. Erang. Erang jago. Iya, Erang. Semuanya jago guys. Semuanya Semua jago. Oh iya, Semuanya semuanya jago. Sorry, Semuanya jago, guys. Tenang guys, semuanya jago guys. Semuanya Cuma jago, semuanya Semua jago. jago. setelah Kak Gio sama Kak Salomo ikut basket nih. Ini kan kalau nggak salah kemarin tuh last match ya yang Iya. di Yani. ya. Iya. Kan sempet kalau nggak salah kedengar-dengar kayak kurang memuaskan tuh hasilnya. Iya. Nah, itu cara ngebangun kayak nyemangatin timnya lagi tuh ada gak? Sebenarnya yang namanya lomba ada kalah sama ada menang sih. Kita itu lomba yang penting ambil sisi positifnya aja. Ya kita dapat kesempatan buat tanding satu sama lain kan di sekolah-sekolah. Ya jadinya kita ambil serunya aja sih. Menang kalah ya itu hasil akhir. Kalau misalnya kita menang ya bagus, kalau misalnya kalah ya berarti ada yang kurang dan kita harus improve. Kita harus belajar. Ya meskipun Geo lomba sebelumnya dia rada sedih, dia nangis. Iya, jangan di-spill dong. Dia nangis.
nangis. Wah, Ya, karena kan jadi gue sama Geo udah bikin surat perjanjian sama Bu Mei kalau lomba terakhir tuh lomba piani. Dan ternyata hasilnya nggak memuaskan. Kita harus kalah dan gugur sebelum masuk semifinal sama final. Ya udah nggak ada hasil ya. Jadi Geo nangis. Gue juga sempet sedih karena ya gimana orang namanya last cup, Iya. cup terakhir nggak sesuai ekspektasi. Sebelumnya ya minimal dapat juara 3, tiba-tiba kebanting banget ekspektasi kita. Pasti sedih ya, terhura. Benar-benar. Berarti kalian berdua tuh tipe orang yang cepat move dari kesedihan ya? Kayak misalnya kegiatan apa sih yang buat kalian tuh nggak sedih lagi? Dari kan misalnya kalian kalah, nah terus gimana caranya kalian membangkitkan itu? Sebenarnya ya kita ngeliat juga sih kalau kita maksudnya bagi yang kita nih kelas 12, meskipun kita nggak bisa lanjut di sekolah ini, kita nggak ikut cup lagi, mungkin kita berdua bisa ikut cup lagi di ininya di dunia perkuliahan kita. Jadi pas di perguruan tinggi tuh kita bisa ngalirin apa ya, rasa kecewa kita, balas dendam lah bisa dibilang. Tapi Balas dendam dalam itu positifnya. ya sisi positifnya. Jadi ya ambil kekalahan sebagai pelajaran aja, bukan titik akhir. Gila, keren banget ya. Emang Kak Gio sama Kak Salome ini keren banget. Terus selama basket nih, selama jadi hobi itu pernah gak sih kayak jenuh, kayak sempat ada titik jenuh? Pernah. Pernah. Itu pasti ya pernah sih. Apalagi pas udah jarang-jarang cup itu kan sebelumnya. Jadi kayak jenuh, kayak ini basket ngapain nih, kayak nggak ngapa-ngapain lagi, nggak cup, nggak sparring gimana kan, pasti ada rasa bosannya. Tapi nanti bangkit lagi pas ada cup lagi. Oh, jadi bangkitnya pas ada lomba aja. Ya, acuannya jadi kita latihan buat ya kalau misalnya coachnya bilang bulan depan kita ada cup, nah itu latihannya benar-benar parah tuh, latihan terus. Berarti ngejar target ya kayak. Ngejar Ya, target, betul. Ngejar iya. target. Nah, kalau dari Kak Salome sendiri gimana? Ya tadi ngejar target. Ya kalau ada cup baru semangat, karena kan harus ada acuannya kan, setiap Iya. manusia kan ada acuannya gitu. Jadi kuncinya itu kalau ada cup gas terus ya. Iya. Gimana Cel? Keren gak? Keren banget nih. Eh, Ya, basket jadi kado emang mantap sekali. Oh iya, buat kalian yang belum follow IG, boleh promosi dong kayak Boleh. IG Katalis. Jadi kita ada IG tim basket itu namanya Katalis titik basketball ya. Iya. Katalis basketball. Katalis titik basketball. Nanti kalian bisa cek aja di IG, follow juga. Jangan lupa di follow guys. Terus selama kalian menjadi, kalau boleh tahu Kak Geo sama Kak Salome itu posisi di eskul itu sebagai apa, atau ketua atau ada gitu? Posisi dalam eskul sih nggak ada, tapi kita ada posisi dalam tim. Oh, dalam tim. Jadi ada di basket kan ada 3 posisi. Itu small forward, power forward, playmaker, big man, center, sama shooting guard. Nah, Shooting guard. kebetulan aku di shooting guard, kamu juga shooting guard juga ya, kita sama posisinya. Jadi kalau misalnya lomba, kan ada banyak cadangan, kita suka diganti ya barengan. Oh, di switch gitu. Ya, jadi paketannya gue sama Geo gitu. Berarti berarti pernah bareng nggak kalau shooting guard gitu kan sama-sama posisinya? Pernah. Jadi posisi gue itu bisa dibilang kayak ada 2. Kadang bisa nggantiin Salomo, kadang di posisi lain yang namanya small forward. Nah, kalau misalnya Salomo nggak perlu digantiin, ya kita main bareng berdua. Gue sebagai small forward, dia sebagai shooting guard. Oke, jadi mungkin lu yang nggak basket mungkin nggak ngerti. Jadi small forward tuh kerjanya Geo. Jadi Geo tuh yang nabrak ke dalam lah. Ya, Kalau misalnya shooting guard itu yang di bagian luar, nembak 3 point. Kayak buat nembak tuh. Oh. Lempar bola, masukin. Paham gak guys? Penjelasan tentang basket nih. Mungkin kalau ada yang mau join masih bisa. Masih bisa. Bagi yang ngerasa kayak, Kak, gue kan nggak pernah main basket nih, emang gue bisa join eskul? Ya justru itu kan, eskul kan biar ngebangun bakat kan. Jadi nggak apa-apa, join aja. Betul guys, balik lagi ke minat bakat ya. Iya, kita tuh selama masih SMA nggak ada salahnya buat explore terus. Ya, Coba-coba ya kayak. Iya, bener banget. Buat kalian yang mau join basket, yuk join. Oke guys,
move lagi ke minat bakat nih. Pernah gak sih, kalian, minat nih, udah ke suatu bidang, tapi ternyata bukan bakat kalian di situ? Pernah gitu gak? Pernah, pernah. Dulu Pernah. Bisa diceritakan? dulu Apa gua lu tahu FF kan? Iya. Jelek Zaman-zamannya banget FF lagi. tuh. Ya gue sama teman-teman rumah gue kayak bilangnya, wah gue pengen masuk e-sport nanti pas gede gue pengen masuk join e-sport ini. Tapi ternyata bukan bidang gue, bukan bakat itu. Jadi ya cuman impian seorang bocah aja. Kalau Kak Salma sendiri gimana Kalau tuh? gue Geo kan EPP ya. Kalau Iya. gue nggak bakat di ML. Gitu. Gue jadi pas COVID itu gue main ML kan. Gue kesel karena gue mentok mulu epic. Udah epic terus. Sebenarnya dari yang COVID awal itu sampai COVID akhir itu gue mainnya PUBG Mobile. Tuh. Jadi kayak orang-orang bilang, cupu lu. Gue ajakin sini lu. One on one sini sama gue di PUBG. Sama-sama game ya. Ternyata gue ya. Benar. Tapi menang gak tuh one on one? Pernah. Menang. Pernah, Oh, menang aja berapa kali. Ya. Kalian kalau tahu Rafael kelas berapa? Botak? Rafael kelas 11. 11 S21. Nah, itu dia nantengin gua, HP-nya lebih bagus tapi kalah sama gue. Sorry banget, like. Berarti tergantung skill ya, bukan Iya, HP. betul. Iya. HP hancur juga gas terus, bro. Yang penting menang. Menang. Oke, PUBG number one, Kak. Terus sekarang Kakak main game nggak? Sekarang sih karena kelas 12 kayak udah sibuk banget ya, banyak project, banyak udah dikasih tanggal-tanggal, ada deadline buat uprak, ada buat tugas kelompok. Wah, itu udah nggak kepegang. Kalau Kakak sendiri gimana cara memanage waktu itu semua? Ya, jalanin aja. Jalanin Juga aja. kelar sendiri. Jalanin aja. Jalanin aja. Nanti juga selesai sendiri. Iya, Ya. selesai sendiri. Ikutin alur aja. Tapi ke Kak Gio sama Kak Salomon ini kan udah mau bentar lagi udah mau selesai nih dari Iya. Dadika. Pasti Iya. udah nyiapin banyak tuh. Udah kayak ada target gak univ mana gitu. Univ gue pengen mimpi tinggi dulu ya guys, nih gue pengen UGM. Doain guys. Doain, amin. Amin. Ada Mimpi tinggi gue mau akpol. Wih, dari tentara. jadi Polisi. Tapi udah sulit karena gue IPS ya. IPS, ya. Siap. Kembali lagi. Semoga nggak ada yang tahu. Siapa Iya, tahu iya. siapa yang tahu. Kan mimpi tinggi. Mimpi tinggi. Kan boleh. Oh iya. Aminin. Amin. Kalau selain jadi akpol, apa Kak? Univ impian Kakak? Sebenarnya apa ya? Univ impian gue tuh USU, USU, Ya. apaan tuh? Universitas Sumatera Utara. Oh, Medan ya? Ya, gue mau ngambil hukum. Keren ya. Semoga impian Kak Salomon sama Kak Gio tercapai. Oke Amin guys, guys. jadi impian Kak Salma tuh menjadi pengacara ya? Iya, bisa jadi gitu. Waduh, Selain jadi polisi. Iya, benar. Pengen jadi Banyak ini. mimpinya banyak banget. Gue dari kecil tuh mimpi gue banyak, mau jadi pilot, jadi pemadam, semuanya gue pengen jadi. Pernah jadi Power Ranger gak? Kan biasanya kalau masih kecil tuh Power Ranger, Ultraman gitu, Iron Man. Enggak dong. Kalau Kak Devano, mimpi kecilnya apa? Mimpi kecil gue dulu, seingat gue pengen jadi pemadam kebakaran. Kayak dulu suka nonton kartun kan, terus pas ada kayak kebakaran gitu, pemadam kebakaran datang itu kayak menurut gue keren aja gitu. Pas kecil. Sekarang Ya gitulah reality. pemadam. Oke, kita move lagi ke topiknya ini. Jadi menurut Kak Gio sama Kak Salomo sendiri itu gimana sih cara kita mengenali bakat dan minat kita tuh dari awal dari diri kita sendiri. Dari Bisa diri kita kasih sendiri ya. tipsnya? Iya. Sebenarnya bakat dan minat itu sebenarnya dari diri kita sendiri, itu dari hati ya. Kalau misalnya kita kayak suka ngerjain sesuatu, itu mungkin bisa jadi itu bakat minat kita. Jadi ya coba aja explore sebanyak mungkin, yang seperti yang gue udah bilang di awal tadi ya, kita penting banget buat explore. Kayak gue kan nggak bisa bilang ini, ya coba aja dulu, siapa tahu lu sekarang kan nggak bisa kan karena belum coba kan. Kita coba akhirnya bisa nih, terus dapat pilihan gitu, ya udah ketemu. Jadi kata kuncinya tuh coba aja terus. Coba aja. Harus Jangan, mencoba-coba ya, agar latihan terus. mendapatkan. Betul. Oke, obrolan kali ini seru banget ya teman-teman. Bisa tahu tentang perjalanan hidup Kak Salomo, Kak Devano.
Iya, bener banget. Kita mungkin bingung nih, dalam mencari warga Semaya bingung gimana sih, minat dan bakat kita sebenarnya. Jadi dari Kak Gio sama Kak Salomo sendiri itu kataku kita harus coba terus guys, semua Iya, betul betul. jadi jangan lupa keluar dari zona nyaman kalian, Iya, udah karena gitu. kalau misalnya nggak coba kan nggak ada yang tahu kan. Iya, bener Coba juga nggak banget. ada ruginya, jadi kenapa enggak? Oke, Oke, buat kalian yang masih coba-coba jangan bingung. Nikmati apa Kak? Nikmati Prosesnya. proses. Wih. Selalu ada Nikmati proses. masa muda. Terima kasih buat Kak Salomo sama Kak Kak Gio. Givano. Karena keren banget ya Keren pengalaman banget, mereka. jalannya sangat memotivasi ya. Iya, sangat Selalu, memotivasi banget. Buat kalian warga Semaya nih, jangan lupa selalu kalian kalau mau promosi IG boleh di sini Iya. biar kenal. Mungkin Oh, ada ya, IG gue Giovano. Salah, Oh, kebalik, bukan, kebalik, bukan, kebalik. bukan. Ya udah IG gua Benedictus. Salah. Ya udahlah. IG gua Giovanno O. O-nya 2 kali di akhir underscore. Oke, kalau Kak Salomo apa IG-nya? IG-nya Benedict Salomo. Oke, jangan lupa di-follow ya teman-teman. Oke, semua jangan ya. di-follow teman-teman. Semoga pembicaraan kita kali ini Sangat bermanfaat untuk Iya. kalian semua yang bingung banget cari jati diri kalian apa. iya bener banget. Semoga makin banyak siswa-siswi berprestasi di SMA Edika 2. Amin. Buat kalian jangan lupa stay tune terus di podcast Radio Semaya. Jangan lupa di-follow IG Radio Semaya, stay tune di Spotify Radio Semaya dan di YouTube Radio Semaya. Oke, sekali lagi kita terima kasih buat Kak Gio Terima kasih, dan Kak Kak. Salma. Thank you. Oke, yeay. Cut. Oke, warga Semaya, seru banget gak sih tadi obrolannya? Banyak banget pelajaran-pelajaran bisa diambil. Oke, untuk kalian semua yang masih takut-takut mengeksplor dunia, jangan takut, gas terus. Gas terus. Pokoknya apapun yang terjadi, nikmati Prosesnya. Wih. Oke. Terima kasih buat warga Semaya yang selalu dengerin kita nih. Oke, jangan lupa dengerin episode podcast lainnya di Radio Semaya. Bye-bye warga Bye, guys. Semaya.